Halo guys, berjumpa lagi kita di channel MCP Official. Kali ini guys, saya akan membahas soal pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Saat ini ibu kota negara Republik Indonesia sah dipindahkan ke Kalimantan Timur yang nanti bernama Nusantara. Ini adalah gebrakan baru yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo sajalah yang mampu mencanangkan itu dan dapat terwujud hari ini. Ibu kota negara Republik Indonesia berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tujuan untuk pemindahan ibu kota tentunya ada alasan-alasan mendasar sehingga ibu kota negara berpindah. Mungkin satu dari sisi kepadatan penduduk di Jakarta, kedua letak Pulau Kalimantan, dia berada di tengah-tengah negara Kepulauan Republik Indonesia. Ya, di sini saya akan membaca sebuah berita atau ulasan mengenai sejarah perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia, dan itu guys sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Mari kita simak sebuah berita yang dimuat oleh ITS News pada tanggal 20 Oktober 2021 yang berjudul Kilas Balik Wacana Pemindahan Ibu Kota Baru. Isi beritanya seperti ini. Ardi Maulidi Navastra sebagai pembicara dalam webinar memaparkan materi mengenai gagasan perpindahan ibu kota yang pernah muncul dari masa kolonial hingga masa Jokowi melalui aplikasi Zoom Meeting pada Sabtu 16 Oktober. Kampus ITS News. Secara kronologis, gagasan mengenai pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman kolonial saat itu. Ibu kota berkedudukan di Batavia yang sekarang Jakarta. Lewat seminarnya, Kepala Laboratorium Pengembangan Perkotaan dan Desain ITS, Ardi Maulidi Navastra STMT, menjelaskan apa saja gagasan yang pernah muncul mengenai pemindahan ibu kota dari masa kolonial hingga pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ardi menjelaskan rencana perpindahan ibu kota sudah ada sejak zaman kolonial, yakni pada masa Herman Willem Daendels dan J.P. Graaf van Limburg Stirum. Namun hingga saat ini pemindahan ibu kota masih belum berhasil direalisasikan. Pada masa Daendels ada gagasan ingin memindahkan Batavia ke Surabaya. Hal ini lantaran Surabaya merupakan pusat ekonomi baru. Surabaya ditinjau sebagai kota yang ideal menjadi ibu kota karena pelabuhan sekaligus kota pertahanan. Pada era Stirum, Batavia ingin dipindahkan ke Bandung dengan alasan yang cukup menarik, yakni karena Belanda biasa dengan iklim dingin sehingga Bandung dinilai ideal. Di sisi lain, selain berkembang sebagai perkebunan milik VOC, Bandung juga merupakan tempat peristirahatan Belanda. Dosen Departemen PWK ini menambahkan, Batavia sudah dinilai ahli, sudah tidak layak menjadi ibu kota karena wabah penyakit kolera yang menyebar di Batavia kala itu. Dilihat dari perkembangan infrastruktur di Bandung seperti kantor pos besar dan industri kereta api dipindahkan ke Bandung, berarti gagasan tersebut sebenarnya sudah dijalankan secara bertahap. Selain itu, pendapatan ekonomi bagi kolonial didukung oleh sektor perkebunan. Bandung sendiri juga merupakan pusat perkebunan, tuturnya. Selain itu, dosen ini menambahkan Palangkaraya juga dinilai ideal menjadi ibu kota saat Soekarno berkuasa. Palangkaraya sudah didesain dan dibangun bertahap dengan tujuan menjadi ibu kota. Jalanan yang lebar dapat membuktikan kota Palangkaraya pernah dicanangkan menjadi ibu kota. Namun gagasan ini tidak sampai sehingga Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota seperti semula. Gagasan baru muncul pada zaman Soeharto, yakni ingin memindahkan Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat. Sejak Jonggol ditetapkan sebagai kawasan kota mandiri, Jonggol dipindahkan menjadi kota yang cocok menjadi ibu kota.
pusat bisnis Soeharto yang berada di Jonggol juga menjadi salah satu alasan memilih Jonggol menjadi ibu kota. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada gagasan yang dinilai istimewa. Isu memindahkan ibu kota pada era SBY hanya berupa wacana, tidak sampai berproses. Pada era ini hanya mengangkat isu lama, yaitu menyetujui gagasan Soekarno. Namun terdapat gagasan yang tidak terlalu populer dan berhasil muncul, yakni gagasan Purwekerto sebagai tujuan ibu kota baru. Hingga saat ini belum ditemukan data pendukung yang menyatakan kelayakan kota dalam menjadi ibu kota. Memasuki 2017 saat Jokowi menjabat sebagai presiden, isu pemindahan ibu kota semakin hangat. Ditinjau dari aspek perencanaan, gagasan dan payung hukum relatif lebih serius. Kota Panajam, Pasir Utara terpilih menjadi calon ibu kota. Dalam masa pemerintahannya, Ardi meneruskan. Abdurrahman Wahid menetapkan 3 titik strategis yang ia jadikan sebagai dasar pengembangan. 3 titik strategis ini berada di Aceh, Kalimantan, dan Pulau Biak. Pada masa ini, Aceh didorong menjadi pusat perdagangan Asia, namun beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Cina terganggu dengan gagasan ini lantaran rute kapal besar akan beralih dari Singapura ke Aceh. Selanjutnya, Kalimantan dipilih menjadi titik strategis karena Kalimantan merupakan pusat logistik di mana Gus Dur berencana akan mengembangkan sebuah industri logistik yang berskala Asia Pasifik. Sedangkan Pulau Biak digagas akan menjadi pusat peluncuran satelit Indonesia. Jika melihat dari negara lain seperti Malaysia dan Pakistan, proses pemindahan ibu kota memakan waktu yang tidak sebentar, yakni sekitar 10-15 tahun. Proses tersebut juga tidak mudah dan melalui proses yang sangat panjang, pungkas Ardi mengakhiri. Oke guys, jadi kalau kita melihat dari isi berita tadi, memang sebenarnya ibu kota negara Republik Indonesia ini sudah direncanakan untuk dipindahkan pada zaman kolonial Belanda. Pada masa itu masih bernama Batavia yang sekarang kita kenal menjadi Jakarta. Dan terus pada masa Soekarno pun begitu. Demikian Soekarno ingin memindahkan ibu kota dan masuk pada masa SBY dan terwujud pada masa Joko Widodo. Jadi ini adalah gagasan baru yang memang perlu dan patut kita syukuri sebagai anak bangsa. Ada seorang presiden yang bernama Joko Widodo berani mengambil sikap yang tegas dan mengambil risiko dari banyaknya kelompok-kelompok dan unsur-unsur masyarakat yang tidak menerima atau menolak, tetapi program IKN ini sudah berproses dan saat sekarang sedang untuk menjalankan proyek besar-besaran ini. Jadi tidak heran lagi bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan berpindah. Nah, dan memang sudah layak karena kita melihat ibu kota Jakarta saat ini memang sangat padat dan selalu terjadi kebanjiran setiap tahunnya. Apalagi penduduk Republik Indonesia ini sangat sentral dan berpusatnya di DKI Jakarta.